Assalamualaikum anak-anak semuanya yang soleh dan solehah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya. Nah, di video kali ini kita akan belajar materi kelas 4, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, dan pembelajaran pertama. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa dulu ya, agar kita senantiasa diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memahami pelajaran. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Apakah kamu tahu bahwa nasi berasal dari beras dan beras berasal dari padi? Mari kita mengenal padi. Mari kita baca teks berikut. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut beras. Nah, selanjutnya silakan kalian jawab pertanyaan berikut. Jawabannya ditulis pada buku latihan kalian. Kalian sudah belajar tentang bagaimana padi tumbuh. Nah, sekarang silakan kalian perhatikan diagram berikut. Di situ ada 3 tahapan pertumbuhan padi. Nah, kira-kira bagian mana yang paling penting? Kemudian mengapa bagimu itu merupakan bagian yang penting? Dan apa dampaknya apabila bagian tersebut bermasalah? Silahkan kalian jawab juga di buku latihan kalian ya. Karena banyak dikonsumsi oleh masyarakat, tanaman padi bisa saja berkurang jumlahnya. Oleh sebab itu, petani harus menjaganya. Nah, berikut ini adalah beberapa cara untuk mempertahankan padi agar tetap dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Yang pertama, menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Yang kedua, menjaga lahan pertanian. Nah, jangan sampai lahan digunakan untuk kebutuhan lainnya, misalnya dijadikan untuk mendirikan bangunan. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Sampah akan menyebabkan banjir loh. Apabila terjadi banjir, maka tanaman padi tidak akan tumbuh. Selanjutnya, saluran air dijaga agar tetap mengalir. Dan yang terakhir, penggunaan beras yang tidak berlebihan. Jumlah penduduk yang meningkat akan meningkatkan kebutuhan yang besar terhadap padi. Nah, penggunaan beras sesuai kebutuhan akan sangat membantu. Ayo mengamati.
Nah, sekarang silakan kalian amati gambar berikut. Selanjutnya, tulis sedikitnya 5 pertanyaan tentang gambar. Jika sudah, selanjutnya diskusikan pertanyaan dan hasil pengamatan dengan temanmu. Nah, jika kalian belajarnya di rumah, maka silahkan kalian diskusikan dengan saudara atau orang tua di rumah. Kemudian, tulis perbedaan yang kamu temukan dari ketiga tempat tersebut. Ayo berlatih. Bacalah teks berikut dan isilah tabelnya. Gambar yang pertama adalah gambar pantai. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Gambar berikutnya ada dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Gambar yang terakhir ada dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Nah, dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, diantaranya seperti pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan, seperti perkebunan kelapa dan perkebunan tebu. Oke, selanjutnya mari kita isi diagram berikut. Yang pertama, pantai. Pantai itu lokasinya berbatasan langsung dengan laut. Kemudian ciri-cirinya adalah tanahnya berpasir. Selanjutnya, sumber daya alamnya yaitu ikan, terumbu karang, dan kerang. Manfaatnya, pantai bisa dijadikan sebagai tempat objek wisata. Selanjutnya, mata pencaharian penduduk. Nah, di pantai ini mata pencaharian penduduknya adalah usaha dan juga pengolahan garam. Lanjut, dataran tinggi. Lokasinya yaitu 500 meter di atas permukaan laut. Kemudian ciri-cirinya, ketinggiannya mencapai 500 meter di atas permukaan laut. Kemudian iklimnya sejuk dan terasering. Selanjutnya, sumber daya alamnya bisa kopi, teh, dan juga stroberi. Manfaatnya yaitu bisa sebagai objek wisata, tempat peristirahatan, dan juga perkebunan. Mata pencaharian penduduknya yaitu berkebun. Untuk bagian dataran rendahnya, silakan kalian cari secara mandiri berdasarkan teks yang sudah kalian baca tadi ya. Alhamdulillah, sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Banyak kekurangan, Ustazah mohon maaf. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.